bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Tutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Tutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Tutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana kammanang paripunnang. Amabhante. Anatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinnadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu miccacara veramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu miccacara veramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada veramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada veramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majjapamma dattana veramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majjapamma dattana veramani sikkhapadang samadhiyami. Imani panca sikkhapadani silena sukhating yanti silena bhoga sampada silena nibbuting yanti tasma silang visodaye. Amante. Sadhu, sadhu, sadhu. Semua di situ.
Baik, adik-adik, setelah kita melakukan permohonan Pancasila kepada Yang Mulia Bhikkhu Sangga, selanjutnya adalah sesi yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu sesi Dhamma Talk bersama Yang Mulia Bhikkhu Santacito dengan tema yang akan dipandu oleh moderator Ko Iwan Kurnia, tentunya. Dengan tema perjalanan hidup Pangeran Siddhartha dalam pahatan Candi Borobudur. Ya, untuk waktu dan tempatnya, saya langsung persilahkan kepada Ko Iwan untuk melanjutkan acara. Terima kasih. Baik, terima kasih Cici Meta. Sama-sama, Ko. Selamat pagi, Bapak Ibu, Rama-Ramani yang luhur sama Nera yang termuliakan, Bante Santacito, adik-adikku yang sangat saya kasihi dan tercinta di dalam Dhamma. Pada minggu pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam acara SMB Online se-Indonesia. Adik-adik, hari ini sudah masuk sekolah semua ya? Halo adik-adik. Sudah. Sudah ya, Devin ya. Iya. Tetap semangat ya belajarnya. Nah, sebelum kita mulai acara selanjutnya, Ko Iwan ingin kasih yel-yel atau salam. Ayo, adik-adik, ikutin. Ya. Yang pertama, salamnya salam 3B, 3D. Yes, yes, yes. Mantap. Ya. Apa itu 3B, 3D? 3B, belajar, belajar, belajar. 3D, Dhamma, daring, di rumah saja. Ya. Oke, adik-adik, nanti kita lanjutkan salamnya untuk diingat. Sebelumnya, Ko Iwan ingin memberikan pantun untuk menyemangati adik-adik belajar di rumah. Dibantu, Meta, cakepnya. Siap. Rusa lari ke padang datar. Cakep. Harimau datang untuk mengajar. Cakep. Jika ingin tambah pintar, Ya. tentu kita harus belajar. Nah, disinilah tempatnya kita untuk belajar, ya, adik-adik semuanya. Mari kita simak, ya. Nanti ada pembabaran Dhamma, wejangan Dhamma yang dibawakan oleh Bante Santacito, PhD, ya. Bante juga luar biasa loh belajarnya. Kita harus tiru semangatnya, ya. Jadi kita harus semangat dengarkan Dhamma yang akan dibabarkan oleh Yang Mulia Bante Santacito, karena pada minggu pagi hari ini temanya sangat luar biasa, yaitu adalah perjalanan hidup Pangeran Siddhartha dalam pahatan Candi Borobudur. Siapa nanti yang mau pergi ke Candi Borobudur atau sudah ada yang pernah pergi? Nah, ini akan mengingatkan kita, ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bante Santacito yang sudah bergabung dan mengisi materi pada minggu pagi hari ini. Ya, baik, Bapak Ibu, Rama-Ramani, adik-adikku yang tercinta, terkasih dalam Dhamma, marilah kita mendengarkan wejangan Dhamma dari Bante Santacito, dan selanjutnya silakan kepada pemimpin puja untuk memimpin Parita Aradana Dhamma Desana. Silakan pemimpin puja. Oke. Nah, mari Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, kita bersama-sama duduk berlutut dan bersikap anjali, karena kita akan melakukan permohonan Dhamma Desana. Buka buku Parita halaman 47. Handamayang Dhamma Desana Radhanang
Dipati Sahampati Katanjalian Niwarang Ayacata Santi Dhasata Paraja Kajatika Dese Tudhamma Anukambimam Pajam Brahma Sahampati, sang penguasa dunia beranjali seraya memohon. Di alam semesta ini, ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Ya, mari kita bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhammasawanang etam manggalamuttamang. Mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Ya, yang saya hormati Samanira Abhisaranu, yang berbahagia Bapak Ibu, saudari-saudari sekalian, terutama adik-adik sekalian. Ya, selamat pagi semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, pagi Bante. Ya, terima kasih Ko Iwan Kurnia yang juga telah mengawali acara pagi hari ini. Dan juga telah disampaikan tadi oleh panitia bahwasanya pagi hari ini tema yang akan kita bahas berkaitan dengan perjalanan hidup Pangeran Siddhartha dalam pahatan Candi Borobudur. Ini penting sekali ya adik-adik sekalian. Soalnya apa? Kita sebagai umat Buddha di Indonesia harus bangga karena kita memiliki sebuah peninggalan yang luar biasa, peninggalan yang dipuja, dipuji oleh tidak hanya orang-orang Indonesia tetapi internasional, yaitu Candi Borobudur sebagai salah satu keajaiban dunia. Nah, seringkali umat kita, umat Buddha, mungkin adik-adik sekalian juga pernah keluar negeri, ke Thailand, ke Myanmar, ke India, ke Sri Lanka, untuk melihat peninggalan-peninggalan Buddhis di sana. Tetapi pertanyaannya adalah apakah sudah pernah ke Borobudur? Padahal Candi Borobudur itu tidak kalah indahnya, tidak kalah megahnya, tidak kalah bernilainya dibandingkan dengan peninggalan-peninggalan Buddhis di tempat lain, di negara lain. Bahkan Candi Borobudur dijadikan salah satu keajaiban dunia dan sudah dilindungi oleh UNESCO. Wah, ini luar biasa sekali. Dan yang lebih penting lagi adalah kita seringkali belajar tentang sejarah perjalanan hidup Sang Buddha Gautama, termasuk perjalanan hidup Siddhartha Gautama, Pangeran Siddhartha. Kita membaca banyak buku, kita mendengarkan khotbah-khotbah, tetapi sudahkah adik-adik sekalian tahu bahwasanya sebenarnya kita bisa belajar dari Candi Borobudur. Di Candi Borobudur, di sana itu terpahat relief-relief yang menceritakan perjalanan hidup Pangeran Siddhartha. Sejak beliau masih di kehidupan yang lampau, terlahir sebagai binatang, sebagai dewa, sebagai Brahma, sebagai manusia, sampai beliau kemudian terlahir sebagai manusia, sebagai Pangeran Siddhartha. Nah, semua itu ada di Candi Borobudur. Jadi kita kalau ke Candi Borobudur itu sebenarnya kita bisa belajar untuk mengetahui perjalanan hidup Pangeran Siddhartha,
perjalanan hidup Sang Buddha. Tidak hanya di buku-buku saja. Jadi sambil kita berziarah, sambil kita itu mengapresiasi peninggalan nenek moyang kita, umat Buddha kita pada zaman kuno. Nah, sembari kita juga belajar nilai-nilai kebajikan yang dikumpulkan, yang dilakukan oleh Sang Buddha, terutama ketika masih Bodhisattva. Nah, kita akan belajar tentang relief pahatan yang ada di Candi Borobudur. Ya, oleh sebab itu, saya akan share screen supaya adik-adik sekalian juga bisa melihat bersama-sama. Oh, ternyata di Candi Borobudur itu ada relief, ada pahatan yang menceritakan perjalanan hidup Pangeran Siddhartha. Bahkan sebelum itu, sewaktu beliau masih di kehidupan yang lampau juga ditemukan banyak. Nah, mari kita melihat bersama-sama dengan relief yang sudah saya ambil dari Candi Borobudur. Ya. Nah, ini dia. Ini reliefnya. Kita kalau yang menggunakan laptop akan jelas sekali, ya. Perjalanan hidup Pangeran Siddhartha dalam pahatan Candi Borobudur. Nah, kita melihat ada sedikit yaitu gambar tentang Candi Borobudur, yaitu ada arca Buddha dan ada stupa-stupa kecilnya di sana. Nah, kita melihat di Candi Borobudur itu banyak sekali pahatan, banyak sekali relief yang menceritakan perjalanan hidup Sang Buddha, bahkan ketika beliau masih bodhisattva di kehidupan lampau. Jadi adik-adik sekalian mungkin sudah tahu bahwa untuk mencapai kebudaan, untuk supaya menjadi Buddha, seseorang itu harus mengumpulkan parami, mengumpulkan kebajikan. Dalam kehidupan sebelumnya, itu harus banyak mengumpulkan kebajikan. Baru kemudian kalau kebajikannya sudah banyak, kemudian bisa menjadi Buddha. Jadi persis seperti adik-adik sekalian, kalau adik-adik sekalian itu ingin lulus sekolah, lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, apa yang mesti dilakukan? Harus mengumpulkan pengetahuan sebanyak-banyaknya supaya nilainya cukup. Nah, kalau nilainya cukup, baru kemudian bisa lulus SD, bisa lulus SMP. Nah, demikian pula Sang Buddha juga sama. Untuk bisa mencapai Buddha, harus mengumpulkan banyak kebajikan. Maka dalam kehidupan sebelumnya, beliau, Sang Buddha, sebagai seorang bodhisattva, juga sudah banyak mengumpulkan kebajikan. Nah, salah satunya, kadang-kadang Sang Buddha itu terlahir sebagai, pada waktu itu ya, belum Sang Buddha, masih bodhisattva, terlahir sebagai binatang. Coba lihat di sini, ada gambar apa di sini? Nah, terutama ada gambar kelinci. Ini kelinci ya. Ini juga kelinci. Ini ada berang-berang, ada serigala, ada monyet. Nah, ini adalah salah satu kehidupan lampau dari Pangeran Siddhartha sebagai bodhisattva yang terlahir sebagai kelinci. Tetapi walaupun dia sebagai kelinci, tetapi bukan kelinci sembarangan. Dia adalah kelinci yang suka berbuat kebajikan, suka praktek sila, suka praktek atasila. Bahkan ketika suatu kali ada seorang mertapa datang, ingin menguji apakah benar ini kelinci ini sebagai bodhisattva mempraktekkan praktek sila. Dia datang dan meminta makanan. Nah, karena sang kelinci tidak bisa memberikan makanan, dia memberikan tubuhnya. Nah, tetapi tentunya karena dia banyak kebajikan, tubuhnya tidak dijadikan sebagai makanan oleh pertapa tersebut. Nah, itu salah satu cerita yang ada di dalam Candi Borobudur. Ini bisa ditemukan nanti kalau adik-adik sekalian pergi ke Candi Borobudur, bisa melihat ini, relief tentang yaitu kelinci, cerita kelinci, atau dalam bahasa Palinya itu namanya Sasa Jataka. Ya, Jataka itu cerita kehidupan lampau. Sasa itu adalah kelinci, ya, Sasa itu kelinci. Nah, kemudian pernah juga beliau juga terlahir sebagai seekor burung. Coba lihat di sini. Ini gambar apa ini di sini? Ini ada banyak burung. Ini ada burung pada terbang, pada lari. Ada kambing, ada monyet. Nah, ada binatang-binatang dan di sini ada satu. Ada burung yang juga ada sarangnya, berada di sarang. Nah, ini namanya burung puyuh. Nah, ini terdapat di dalam salah satu kitab Jataka. Dulu bodhisattva terlahir sebagai burung puyuh, namanya Wataka Jataka, ya. Nah, pada waktu itu suatu kali hutan di mana bodhisattva ini berdiam ketika dia masih kecil belum bisa terbang itu terbakar.
semua binatang lainnya lari. Termasuk ayah bundanya juga lari juga karena takut terkena itu api. Nah, dia tidak bisa terbang karena masih kecil. Bulunya itu belum tumbuh. Lantas kemudian apa yang dia lakukan? Dia mengucapkan yaitu kekuatan kebenaran. Bahwa selama hidupnya dia sudah banyak mempraktekkan zila. Nah, semoga dengan kekuatan kemoralan, kekuatan zilanya, dia bisa melindungi dari kobaran api. Betul. Karena dia suka banyak berbuat kebajikan, praktek zila, praktek moral, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan hal-hal yang buruk, dengan kekuatannya api yang seharusnya membakar dirinya itu lenyap, pergi. Nah, itu juga ada di dalam Candi Borobudur. Nanti adik-adik sekalian bisa pergi ke sana. Nah, pernah juga beliau juga terlahir sebagai, di sini ada gambar apa? Ada gambar monyet, ada gambar kerbau. Ini ada kerbau, ada monyet. Sini juga ada kerbau, ada juga ada monyet. Nah di situ kira-kira bodhisattva yang mana? Yang jadi monyet atau kerbaunya? Nah, yang di sini bodhisattva terlahir sebagai kerbau. Nah, kerbau di sini walaupun kerbau tetapi kerbau yang bijaksana. Jadi dikatakan suatu kali bodhisattva terlahir sebagai kerbau tetapi terus diganggu sama monyet. Nah, monyet ini kadang-kadang memang nakal. Dia itu tidak tahu kalau kerbau itu bodhisattva. Dan dia itu sukanya apa? Suka menunggang kerbaunya, kadang-kadang buang air seni, buang kotoran di kepala, di badan kerbaunya. Tetapi kerbau ini karena bodhisattva, dia melatih kesabaran. Dia tidak mau, dia marah. Jadi tidak seperti yang lain. Kalau yang lain misalnya dipukul saja sedikit, marah. Apalagi dikencingi, apalagi dikasih kotoran, pasti marah. Tetapi bodhisattva tidak, sabar sekali. Dan karena kesabarannya itulah kemudian dia juga sedang mengumpulkan kebajikan. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Jadi kita itu sebagai umat Buddha mempelajari relief yang ada di Candi Borobudur. Ketika bodhisattva terlahir sebagai kerbau, kita juga harus meniru apa yang dilakukan bodhisattva. Hidup bersabar, tidak suka marah, tidak suka tersinggung. Jangan karena kemudian ada yang berkata kasar, kita marah. Jangan karena kemudian ada yang sedikit memukul saja, kita marah. Ini tidak sesuai dengan yaitu ajaran yang diberikan oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Karena bodhisattva yang terlahir sebagai kerbau saja pada waktu itu bisa tidak marah, bisa bersabar. Apalagi kita sebagai manusia, maka kita juga harus bersabar. Nah, ini bagaimana? Siddhartha pada kehidupan-kehidupan yang lampau telah banyak mengumpulkan kebajikan. Terkadang terlahir sebagai binatang, terkadang terlahir sebagai dewa, terlahir sebagai Brahma, dan lain sebagainya. Terkadang sebagai manusia. Sehingga karena kebajikannya, beliau kemudian terlahir di alam surga tusita. Jadi, bodhisattva ini sebelum mencapai kebudayaan, di kehidupan terakhirnya, sebelum terlahir sebagai manusia, harus terlahir di alam tusita. Nah, di alam tusita, pada waktu itu, bodhisattva dikenal sebagai Dewa Setaketu. Nah, ini bodhisattva di alam tusita. Ini juga ada di Candi Borobudur. Jadi semua pahatan, semua relief itu diambil dari Candi Borobudur. Jadi tidak perlu kita itu pergi jauh-jauh ke negara lain. Ke Thailand, ke Sri Lanka, ke Myanmar, kita semua sudah memiliki yang jauh lebih indah. Nah, Borobudur jauh lebih indah kalau kita berbicara pahatan, berbicara relief. Nah, di sini bodhisattva terlahir di alam tusita sebagai namanya Dewa Setaketu. Nah, di sini ketika terlahir di sana dalam jangka waktu yang begitu lama, kemudian para dewa lainnya mengingatkan bahwa Setaketu ini sebenarnya bertujuan untuk menjadi Buddha. Nah, ini sudah waktunya untuk turun ke bumi, waktunya untuk terlahir di alam manusia, untuk menjadi Buddha. Nah, kemudian bodhisattva berpikir, kalau memang harus menjadi Buddha di alam manusia, lantas siapa kira-kira ibunya yang pantas, yang cocok untuk menjadi ibunya? Siapakah ayahandanya? Di mana tempatnya? Nah, kemudian mereka berpikir, bodhisattva berpikir, akhirnya setuju bahwa ibundanya adalah Ratu Maya. Ayahandanya adalah Raja Suddhodana. Tempatnya adalah di Kapilawastu di India. Maka suatu kali pada kesempatan yang tepat, bodhisattva masuk ke dalam rahim ibundanya. Nah, kita bisa melihat nih. Nah, di sini ada Ratu Maya, ini relief pahatan yang ada di Candi Borobudur. Ratu Maya sedang bermimpi. Bermimpi apa? Bermimpi ada
gajah putih yang masuk ke rahimnya. Ini gajahnya itu sendiri ya. Nah, pahatannya ada, enggak kelihatan, tapi supaya gajahnya kelihatan masuk ke rahim, digambar sendiri. Nah, masuk ya, masuk ke rahim Ratu Maya. Nah, gajah putih ini adalah siapa? Bodhisattva. Jadi dari alam Tuswita pergi masuk ke rahim Ratu Maya. Nah, kemudian dikatakan Ratu Maya sejak itu mengandung Bodhisattva. Nah, sebagai seorang ibu yang baik, ibu yang bijaksana, Ratu Maya ini ketika mengandung Bodhisattva itu luar biasa, melakukan kebajikan. Ini juga harus menjadi teladan bagi ibu-ibu yang sedang mengandung. Jadi Bodhisattva ini ketika dikandung oleh ibundanya Ratu Maya, nah Ratu Maya ini apa yang dilakukan? Nah, dia itu mempunyai kemampuan. Ya, salah satu kemampuan yang dimiliki Ratu Maya adalah bisa menyembuhkan penyakit. Nah, jadi bahkan Ratu Maya sebagai seorang ibu ketika mengandung Bodhisattva yang pada akhirnya nanti jadi Pangeran Siddhartha itu mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, kita lihat. Nah, ini di Candi Borobudur ini bagaimana Ratu Maya ini mampu menyembuhkan yaitu orang yang sakit dengan yaitu menempelkan tangannya ke kepala dan sebagainya. Itu orang yang sakit itu pada sembuh. Nah, jadi tidak perlu ke dokter. Tapi kalau sekarang ke dokter ya, kalau misalnya ada orang sakit kita ke dokter. Tapi dulu Ratu Maya bisa punya kemampuan demikian. Jadi bisa menyembuhkan orang sakit. Dan yang lebih penting lagi, pada saat beliau itu mengandung itu dia juga suka berbuat kebajikan. Jadi yang pertama dia itu suka pada waktu itu mempraktekkan sila, mempraktekkan moral. Dan tidak tanggung-tanggung, silanya tidak hanya 5 sila, tetapi bahkan praktek 8 sila. Artinya betul-betul menghindari pembunuhan, pencurian, berzinahan, berbohong, mabuk-mabukan, tidak makan setelah tengah hari, menghindari yaitu wangi-wangian, dan menghindari seperti dancing, singing. Nah, itu dilakukan oleh Ratu Maya. Dan yang kedua, dia juga selama mengandung yaitu Pangeran Siddhartha dalam kandungannya, Bodhisattva dalam kandungannya, dia itu suka berdana. Coba kita lihat di relief Candi Borobudur. Ini Ratu Maya itu memerintahkan para pekerjanya untuk memberikan makan, memberikan dana kepada orang-orang. Jadi kalau ibu nanti ya, kalau mungkin ada adik sekalian, ibunya sedang mengandung, ada adik sekalian punya adik, nanti diminta ibunya untuk suka berbuat kebajikan. Supaya apa? Supaya seperti Siddhartha. Jadi nanti anaknya jadi baik ya. Nah, jadi juga berbuat kebajikan, suka berdana, suka praktek sila, bahkan kalau bisa suka meditasi. Nah, itu harus dilakukan. Nah, kemudian juga yang menjadi luar biasa itu tidak seperti ibu-ibu lain. Nah, Ratu Maya ini ketika mengandung Bodhisattva itu, ia bisa melihat Bodhisattva yaitu Siddhartha di rahimnya. Nah, itu kita lihat ini. Nah, burungnya terbang lagi ke belakang ya. Nah, jadi kita lihat sini. Coba ini. Ada gambar Bodhisattva, ini gambar sendiri ya. Bukan gambar di sana. Jadi ini adalah Ratu Maya yang mampu melihat anaknya Pangeran Siddhartha dalam kandungan. Apa tidak luar biasa? Mungkin kalau ibu-ibu lain tidak bisa melihat anaknya dalam kandungan, kecuali kalau pakai mesin. Nah, kalau sekarang kan pakai mesin, sekarang sudah bisa. Jadi pakai mesin kita bisa melihat anak atau yang ada di dalam kandungan. Tapi kalau Ratu Maya tidak perlu pakai mesin, langsung bisa melihat Bodhisattva tumbuh di rahimnya. Nah, dengan jelas. Jadi seperti permata Bodhisattva ini. Nah, kemudian suatu kali ketika waktunya sudah tepat, yaitu 10 bulan, Ratu Maya melahirkan seorang anak, seorang bayi yang kemudian kita kenal sebagai Bodhisattva. Melahirkan di mana? Melahirkan di Taman Lumbini di bawah pohon sala. Nah, ini ada gambar pohon sala di sini ya. Ini gambar sendiri. Tetapi ini relief ada yang ada di Candi Borobudur. Ya, jadi ini representasi dari Siddhartha yang lahir. Nah, begitu lahir ada sebuah keanehan. Keanehannya adalah Siddhartha bisa berjalan selama 7 langkah. Dan setiap beliau berjalan, ada terati yang tumbuh. Nah, kita bisa melihat. Ini pahatan yang ada di Candi Borobudur. Nah, ini adalah teratinya. Ada 7 terati. Ini satu belum mekar karena belum diinjak. Ya.
Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 teratai. Nah, itu sebuah keajaiban. Kalau orang biasa yang tidak punya kebajikan, bagaimana ketika lahir langsung bisa berjalan? Tetapi karena Siddhartha ini orang yang sudah banyak melakukan kebajikan, suka bersabar, praktek sila, cinta kasihnya tinggi, kebijaksanaannya juga berkembang, dia tidak suka marah-marah dan sebagainya, makanya begitu lahir karena kebajikannya bahkan langsung bisa berjalan. Nah, ini ada gambar teratainya ya, 7 langkah. Nah, itu sebuah keajaiban yang tidak bisa ditemukan di mana-mana. Hanya Pangeran Siddhartha yang bisa. Nah, kemudian ketika Pangeran Siddhartha ini masih kecil, ya dikatakan ibundanya meninggal. Nah, kemudian ketika masih kecil, kemudian para pertapa, para brahmana datang. Jadi para brahmana itu datang untuk memberikan ramalan. Nah, dikatakan para brahmana meramal bahwa Siddhartha ini dari melihat tanda-tandanya itu yang terdiri dari 32 tanda manusia besar, Siddhartha ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kalau tidak menjadi seorang raja besar, yang kedua, Siddhartha ini bisa menjadi seorang Buddha. Nah, banyak peramal yang mengatakan kalau tidak menjadi raja besar akan menjadi seorang Buddha. Tetapi ada satu brahmana bernama Kundanya yang dengan kokoh mengatakan bahwa Siddhartha ini akan menjadi seorang Buddha. Nah, ini sudah pasti menjadi Buddha. Nah, ini para brahmana datang dan mengatakan bahwa Siddhartha itu kalau tidak menjadi raja akan menjadi seorang Buddha. Nah, ketika dia masih kecil. Nah, sebagai seorang anak kecil, Siddhartha ini juga bukan anak biasa. Dia seseorang yang suka bermeditasi, suka praktek sila, mempunyai cinta kasih yang besar, kasih sayang yang besar, sehingga suatu kali ketika ada perayaan membajak, adik-adik sekalian tentu sudah pernah mendengar kan, ada perayaan membajak yang dilakukan oleh Raja Suddhodana. Nah, Pangeran Siddhartha ini merasa sendiri, kemudian dia melakukan meditasi di bawah pohon jambu. Nah, ini lagi meditasi. Dan ketika meditasi, bahkan bisa mencapai tingkatan konsentrasi yang tinggi, mencapai jhana. Nah, maka adik-adik sekalian juga harus meniru, menteladani apa yang dilakukan oleh Pangeran Siddhartha. Bahwa ketika masih kecil pun juga suka bermeditasi. Tidak hanya praktek sila, tetapi juga suka bermeditasi. Nah, ini Pangeran Siddhartha sedang bermeditasi. Ya, kemudian juga dia juga suka belajar. Nah, waktu dia masih muda, masih kecil, dia juga belajar. Nah, dikatakan dia belajar kepada Wiswamitra, gurunya. Dan dia itu anak yang pandai. Selain suka meditasi, dia juga suka belajar dan dia anak yang pandai. Nah, oleh karena itu, ya kita juga harus sama. Jadi suka belajar. Nah, sebagai seorang anak sebelum kita yaitu melakukan kehidupan selanjutnya dalam artian harus sudah menjadi dewasa dan sebagainya, kita harus suka belajar. Nah, ketika dia menginjak umur 16 tahun, nah dikatakan dalam cerita, dia Pangeran Siddhartha memilih seorang istri, ya kan? Nah, ini istrinya siapa? Istrinya Yasodhara. Ini Pangeran Siddhartha di relief Candi Borobudur. Ini adalah Yasodhara. Ini sedang memberikan apa? Ini di tangannya sedang memberikan cincin. Nah, jadi pada waktu itu banyak gadis-gadis yang datang kepada Pangeran Siddhartha yang oleh ayahandanya sebenarnya disuruh memilih siapakah gadis yang dipilih yang mungkin yang paling disukai oleh Pangeran Siddhartha. Tidak ada satupun. Tetapi Pangeran Siddhartha sebagai seorang pangeran yang baik, walaupun tidak dipilih, tetapi setiap kali ada wanita atau gadis yang datang, diberi hadiah. Nah, tetapi ketika Yasodhara yang datang paling belakangan, hadiahnya sudah habis. Padahal dia menyukai Yasodhara ini. Nah, kemudian apa yang beliau lakukan? Yang dia lakukan, Pangeran Siddhartha lakukan adalah mengambil cincinnya. Nah, cincinnya diberikan kepada Yasodhara. Nah, mungkin sekarang ini kenapa kalau orang mau menikah, itu menggunakan cincin ya. Karena Pangeran Siddhartha juga sama. Ketika tunangan itu menggunakan cincin. Nah, jadi karena hadiahnya sebenarnya sudah habis. Makanya cincinnya diberikan untuk Yasodhara. Nah, kemudian Pangeran Siddhartha akhirnya memilih Yasodhara sebagai istrinya. Tetapi ketika
mau dipilih, ayahanda Yasodhara tidak mau, tidak suka. Kenapa? Karena dikiranya Pangeran Siddhartha itu anak atau seorang pangeran yang lemah lembut, yang tidak punya keterampilan, yang tidak punya kekuatan, lantas bagaimana dia bisa melindungi istrinya? Nah, kemudian diadakan sayembara untuk membuktikan apakah Pangeran Siddhartha ini mampu melindungi istrinya atau tidak. Diadakan berbagai macam sayembara. Jadi seperti sayembara memanah, sayembara untuk memotong kayu, sayembara tentang matematika, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Wah, ternyata di setiap lombanya Pangeran Siddhartha itu menang. Nah, kita melihat, nah ini di dalam relief pahatan Candi Borobudur. Pangeran Siddhartha sedang memanah. Nah, ketika memanah dikatakan bahkan 100 pohon palem itu tembus semua. Kalau kita memanah itu satu pohon pun belum tentu tembus, belum tentu nancap ya, tapi Pangeran Siddhartha bahkan 100 pohon palem yang besar itu tembus semua hanya dengan satu kali, yaitu lesatan panah. Nah, berbagai macam perlombaan dimenangkan oleh Pangeran Siddhartha. Karena dia itu memang pandai dalam segala hal. Tidak hanya dalam matematika, ilmu pengetahuan, dalam bidang agama, tetapi juga bahkan dalam ilmu peperangan. Walaupun tidak digunakan untuk berperang, tetapi Pangeran Siddhartha tahu semua tentang ilmu berperang, tahu bela diri. Wah, itu kuat sekali. Makanya dalam perlombaan semua dimenangkan oleh Pangeran Siddhartha. Nah, akhirnya Pangeran Siddhartha kemudian mendapatkan istri Yasodhara karena memenangkan perlombaan tersebut ya. Nah, ketika hidup dengan istrinya, nah dia juga hidup di 3 istana. Jadi karena apa? Karena nanti ayahandanya takut. Nanti kalau misalnya Pangeran Siddhartha itu keluar istana menjadi seorang pertapa, maka supaya tidak keluar istana, supaya bahagia, maka kemudian dibangunkan 3 istana untuk Pangeran Siddhartha, beserta untuk apa? Untuk para pembantunya. Jadi selain ada Yasodhara juga untuk pembantunya juga. Jadi dia punya banyak pembantu. Nah, jadi di India itu ada 3 musim. Musim panas, musim dingin, dan musim hujan. Nah, di 3 musim ini ada masing-masing rumahnya, ada masing-masing istananya. Jadi kalau musim hujan ya istana yang memang betul-betul kuat agar tidak terkena hujan, tidak terkena angin. Kalau musim panas adalah istana yang memang supaya menjadi sejuk. Kalau musim dingin, istana yang supaya menjadi hangat. Memang Pangeran Siddhartha itu bukan dari keluarga sembarangan, dari keluarga raja. Sehingga apapun bisa diperoleh. Tetapi, walaupun sudah mendapatkan yaitu istana yang luar biasa, tetapi Pangeran Siddhartha itu merasa tidak nyaman di istana. Maka suatu kali dia meminta kepada kusirnya, siapa kusirnya? Yaitu Cana, untuk keluar istana. Nah, disitulah pada saat keluar istana, Pangeran Siddhartha melihat berbagai peristiwa. Jadi pada saat keluar istana yang pertama, beliau melihat apa? Melihat orang tua. Nah, ini lihat, ada orang tua. Nah, dia itu tidak pernah melihat ada orang tua demikian. Maka dia kaget. Dia bertanya kepada Cana, ini orang seperti apa? Kok seperti ini? Kok berbeda seperti kita? Kok sudah bungkuk? Kok menggunakan tongkat? Kok sudah keriput? Kok giginya ompong? Kenapa rambutnya sudah memutih? Orang ini orang seperti apa? Nah, kemudian Cana mengatakan, ini namanya orang tua. Kita semua juga pasti suatu saat menjadi tua. Tidak hanya orang ini, kita semua, Anda sang pangeran juga menjadi tua. Raja Suddhodana juga menjadi tua. Semua bisa menjadi tua. Wah, melihat orang tua dia menjadi syok, menjadi terenyuh, menjadi bersedih sekali. Ternyata apa yang selama ini dianggap menyenangkan, ternyata suatu saat harus mengalami kelapukan, mengalami ketuaan. Dia berpikir terus. Dan dia berpikir bagaimana mencari obat supaya tidak ada ketuaan. Nah, kemudian pada perjalanan keluar istana selanjutnya, beliau bertemu fenomena lain, yaitu ada seorang yang sakit. Ini orang yang sakit. Ya. Kemudian bertanya kepada Cana, ini orang apa kok tidak bisa berdiri? Nah, kemudian karena dia merintih, tidak bisa berdiri, kesakitan, lantas Pangeran Siddhartha turun dari kereta mengangkat tubuh ini. Nah, kemudian Cana ini khawatir karena orang ini sedang terkena penyakit kusta, terkena penyakit wabah seperti virus corona sekarang ya. Jadi terkena virus, kalau tidak hati-hati bisa ketularan. Nah, kemudian
sampai dilarang, jangan sang pangeran, dia terkena penyakit nanti menular. Nah, tetapi kemudian pangeran karena kasih sayangnya memegang orang ini. Nah, kemudian bertanya, ini kenapa kok bisa begini? Nah, Jana mengatakan, ini orang sakit sang pangeran. Dan kenapa ada orang sakit? Ya, semua orang suatu saat, cepat atau lambat pasti sakit. Tidak hanya orang ini saja, kita semua. Adik-adik sekalian, orang tua kita, siapapun pasti akan mengalami sakit. Melihat fenomena demikian, wah, sang pangeran menjadi syok lagi, menjadi sedih sekali. Kenapa manusia harus mengalami usia tua, kemudian mengalami sakit? Ada tidak obat untuk terbebaskan dari sakit. Nah, dia minta kepada Raja Suddhodana, tapi tidak diperoleh. Raja Suddhodana juga tidak tahu obatnya apa. Nah, lantas kemudian, suatu kali ketika keluar istana lagi, melihat fenomena lain. Ia melihat apa? Ia melihat seorang yang sudah mati, yang sedang dibawa. Nah, kemudian bertanya, ini orang apa? Kok tidak bisa bergerak? Kok tidak ada nafasnya? Nah, Jana sang kusir mengatakan, ini orang mati sang pangeran. Kenapa ada orang mati? Ya, itu wajar. Semua orang pasti mengalami kematian. Tidak hanya orang ini, sang pangeran juga sama. Suatu saat mengalami kematian. Orang tua kita juga sama, mengalami kematian. Saudara kita juga sama, mengalami kematian. Nah, ini adalah wajar. Melihat bahwa ternyata semua orang akan mengalami usia tua, sakit, dan kematian, tambah bersedih lagi. Ingin mencari obat. Bagaimana bisa menyembuhkan orang tua sakit dan orang mati? Nah, suatu kali pada keluar istana, ternyata melihat seorang petapa, melihat ketenangan, wajah yang tenang, wajah yang menyenangkan, wajah yang damai dari seorang petapa tersebut. Dia berpikir, mungkin ini salah satu-satunya cara untuk mencari obat supaya orang bisa bebas dari usia tua, sakit, dan kematian. Harus menjadi pertapa. Nah, kemudian ini melihat sang pertapa ya. Ini pertapanya, ini petapa. Kemudian ini Pangeran Siddhartha, ini Jana, ini kudanya ini ya. Jadi melihat seorang pertapa dan dianggapnya bahwa inilah satu-satunya cara untuk bisa terbebas dari penderitaan. Maka suatu kali ketika waktunya tepat di malam hari, tanpa meminta izin dari istrinya, dari keluarganya, walaupun dulunya sudah minta izin tapi tidak diizinkan, nah, pada suatu malam meninggalkan istana. Bersama siapa? Ini Pangeran Siddhartha ya. Ini adalah kuda Kantaka, ini adalah Jana kusirnya, ini adalah para dewa yang ini para penjaganya pada ngantuk, pada tertidur. Ya, penjaganya pada tertidur. Jadi karena penjaganya ini memang dibuat ngantuk oleh para dewa, pada tertidur ini ya, pada tertidur. Nah, jadi Pangeran Siddhartha keluar dengan si Jana dengan kuda Kantaka. Kemudian keluar istana dan akhirnya memutuskan dirinya untuk menjadi seorang pertapa, memotong rambutnya. Ya, ini memotong rambutnya di dekat sungai Anuttara. Jadi di sana dipotong rambutnya dan kemudian menjadi seorang pertapa, menjalani kehidupan seorang pertapa. Pada saat menjalani kehidupan seorang pertapa, Pangeran Siddhartha waktu itu sebagai petapa Gotama, jadi dikenal sebagai petapa Gotama, kemudian berguru. Nah, berguru kepada siapa? Berguru kepada dua orang guru. Nah, saya perlihatkan satu guru, tapi sebenarnya ada dua. Kepada siapa? Kepada Alaraka Lama dan juga kepada Udaka Ramaputta. Berguru meditasi. Nah, ketika berguru meditasi dengan mereka ini, dengan kekuatan spiritual, kekuatan meditasinya bisa mencapai tingkatan-tingkatan konsentrasi yang tinggi. Jadi dengan Alaraka Lama mencapai tingkat konsentrasi yang disebut Akincanayatana, landasan kekosongan, dengan yaitu Udaka Ramaputta mencapai tingkat konsentrasi tertinggi, tingkat jana tertinggi, yaitu newasanya nasanya tanah. Udah enggak usah dipikirkan, enggak usah diingat ya. Yang penting mencapai kekuatan tingkat konsentrasi yang tinggi. Nah, tetapi ternyata konsentrasi yang tinggi itu juga bukan sebagai sang jalan. Ternyata bukan sebagai obat untuk mengatasi usia tua, sakit, dan kematian. Bukan obat untuk mengatasi duka penderitaan. Nah, kemudian petapa Gotama ini atau Pangeran Siddhartha yang sudah menjadi seorang petapa ini, menjadi seorang samana ini, meninggalkan kedua gurunya, mencari sendiri jalan untuk terbebas dari yaitu penderitaan.
Nah, kemudian akhirnya tepat berada di bawah pohon Bodhi. Ya, jadi sebelum itu kan ceritanya kan kemudian mulai mempraktekkan penyiksaan diri. Ketika praktek penyiksaan diri tidak berhasil, kemudian akhirnya mulai makan lagi. Yang mendapatkan makanan dari siapa? Dari Sujata, ya kan? Nah, ketika mendapatkan makanan dari Sujata, akhirnya Petapa Gotama kemudian berada di bawah pohon Bodhi dengan kekuatannya sendiri, kekuatan kebajikan beliau, kekuatan paramita beliau, kemudian berusaha untuk membebaskan batinnya dari kotoran batin. Tetapi pada waktu itu tidak mudah. Kenapa? Karena banyak makhluk-makhluk lain yang jahat itu tidak suka. Tidak suka kalau Petapa Gotama ini mencapai kebudaan, mencapai pencerahan. Mereka tidak suka. Karena kalau nanti Petapa Gotama itu menjadi Buddha, nanti akan banyak orang yang berbuat kebajikan yang pada akhirnya menjadi arahat juga, mencapai kesucian juga, terbebaskan juga. Nah, ini para makhluk-makhluk yang jahat yang dikenal sebagai Mara itu tidak suka. Nah, jadi selama satu malam, makhluk-makhluk jahat ini kemudian mencoba untuk menghalang-halangi Sang Buddha, menghalangi Pangeran Siddhartha Petapa Gotama untuk tidak mencapai kebudaan. Jadi dengan berbagai macam bentuk, berbagai macam senjata, berbagai macam yaitu gangguan diberikan untuk menghalang-halangi, merintangi Petapa Gotama dari pencapaian kebudaan. Tetapi karena kebajikannya tidak mempan, bahkan setiap panah yang dilemparkan, dilesatkan ke Petapa Gotama, menjadi apa? Menjadi bunga. Nah, ini lihat. Jadi panah-panah yang dilemparkan kepada Petapa Gotama pada waktu itu berubah menjadi bunga. Ada yang menjadi bunga kantil, ya, bunga Kamboja dan bunga lain-lainnya. Nah, jadi berubah menjadi bunga. Nah, jadi artinya apa? Karena kebajikannya terlindungi, karena paramitanya terlindungi, tidak diganggu. Nah, kita juga sama. Kalau kita ingin tidak mendapatkan gangguan, kita ingin terlindungi dalam hidup kita, apa yang kita lakukan? Harus banyak berbuat kebajikan, harus banyak praktek sila, harus suka bersabar, harus suka meditasi, harus mencintai semua makhluk. Nah, dengan demikian, kita akan terlindungi oleh makhluk-makhluk lain yang jahat. Kita akan terlindungi oleh hal-hal yang tidak baik, yang buruk. Nah, seperti itu, Petapa Gotama juga sama. Nah, karena terlindungi oleh kebajikannya sendiri dalam upaya untuk melenyapkan kotoran batin, akhirnya di bawah pohon Bodhi, tepat di bulan Waisak, bulan purnama, di pagi hari, Petapa Gotama menjadi seorang Buddha. Nah, ini mencapai kebudaan. Nah, ini ada daun-daun Bodhinya, Sang Buddha mencapai kebudaan, ada para dewa juga ikut bersukaria, ya. Ini para dewanya ikut bersukaria pada penerbangan, bersukaria membawa apa? Membawa persembahan, ada bunga-bunga dan sebagainya. Mencapai kebudaan. Ya, dengan apa? Dengan kekuatan paramita, kekuatan kebajikan beliau. Nah, Sang Buddha mencapai kebudaan. Nah, kemudian pada saat mencapai kebudaan, beliau melakukan perjalanan menuju tempat di mana 5 pertapa ini berada. Sebenarnya pada awalnya itu, pada saat mencapai kebudaan, beliau tidak berpikir untuk membabarkan Dhamma. Mengapa? Karena Dhamma yang beliau capai itu sangat sulit dilihat. Jadi pencapaian kebudaan, pencapaian Nibbana itu sangat sulit dilihat. Tetapi kemudian Raja, yaitu Brahma Sampati, datang kepada Sang Buddha dan mengatakan, walaupun sedikit, masih ada orang yang bisa mengerti Dhamma. Jadi seperti yang tadi diminta pada saat pembabaran Dhamma, Brahma Jaloka Dipati Sahampati. Nah, itu meminta, jadi Sang Brahma meminta Sang Buddha untuk membabarkan Dhamma. Nah, kemudian melihat siapakah yang patut untuk mendapatkan Dhamma dari beliau. Nah, ternyata yang patut tidak lain adalah siapa? Yang patut adalah Pancawagya, 5 pertapa yang pernah ikut beliau pada saat beliau mempraktekkan penyiksaan diri di di hutan Uruvela. Mereka adalah orang-orang yang patut. Nah, kemudian dari Buddha Gaya menuju ke Isipatana, ke Taman Rusa, di mana 5 pertapa ini berdiam. Nah, melakukan perjalanan. Dalam perjalanan, Sang Buddha ini bertemu dengan banyak orang. Nah, salah satunya bertemu dengan seorang tukang perahu. Nah, ini ada di dalam relief pahatan Candi Borobudur. Ini Sang Buddha, ini tukang perahunya lagi
menyesal sekali. Kenapa ceritanya? Adalah ketika Sang Buddha ini mau menyeberang Sungai Gangga. Nah, Sungai Gangga itu luas sekali, sangat-sangat luas. Tidak mungkin kita bisa menyeberang dengan fisik kita, tubuh kita. Wah, akan tenggelam karena sangat luas dan juga sangat dalam. Nah, tapi ketika meminta kepada si tukang perahu untuk mengantarkannya dengan perahunya, tukang perahu minta uang. Nah, seorang Bhante, apalagi Sang Buddha, tidak punya uang, tidak punya tiket. Nah, kemudian saya tidak punya uang, saya tidak punya tiket, saya seorang petapa. Lantas bagaimana? Nah, tukang perahunya tidak mau kalau tidak punya uang. Nah, karena demikian, kemudian apa yang dilakukan oleh Sang Buddha? Nah, ini sudah menjadi Buddha ya. Jadi Pangeran Siddhartha, Petapa Gautama sudah menjadi Buddha. Karena sudah mencapai kebudaan. Nah, apa yang dilakukan Sang Buddha? Langsung belinya terbang. Jadi menyeberangi Sungai Gangga yang begitu luas dengan cara terbang. Nah, begitu melihat Sang Buddha ini terbang, si tukang perahu itu begitu menyesal, begitu kecewa. Jadi kalau tahu ini pertapa yang luar biasa, pertapa yang sakti, tidak mungkin saya meminta uang. Hanya dia merasa bersalah sekali, lantas kemudian datang pada Raja Bimbisara, menceritakan apa yang terjadi. Nah, kemudian dari sejak itu Raja Bimbisara memberikan sebuah maklumat bahwasanya setiap pertapa yang menyeberangi sungai dengan perahu jangan diminta tiket. Nah, pada waktu itu terjadi, jadi Raja Bimbisara meminta kepada para tukang perahu untuk menyeberangkan para pertapa, jangan untuk meminta tiket. Nah, dengan kejadian tersebut. Nah, ini juga pelajaran bagi seorang tukang perahu ya. Jadi kalau dengan seorang pertapa, jangan meminta tiket. Nah, ini salah satu cerita di dalam Candi Borobudur. Nah, kemudian akhirnya Sang Buddha sampailah di Taman Rusa Isipatana. Nah, ini ada rusanya. Ada rusanya ini, rusanya. Kemudian ini ada 5 pertapa. Jadi yang satu tidak kelihatannya, ada 5 pertapa. Nah, jadi 5 pertapa ini sebenarnya tidak suka ketika Sang Buddha itu mendekat. Karena mereka berpikir Sang Buddha itu sudah tidak mempraktekkan lagi penyiksaan diri. Sang Buddha itu sudah melepaskan pencariannya, sudah melepaskan kehidupan sebagai seorang petapa. Sang Buddha sudah kembali ke dalam kesenangan indera. Jadi mereka itu berpikir Sang Buddha itu sudah gagal dalam upaya untuk mencapai pencerahan, untuk mencapai kebudaan. Maka begitu melihat Sang Buddha itu datang dari jauh, mereka itu bicara satu sama lain. Mereka mengatakan, pokoknya kalau Sang Buddha datang, sudah tidak usah disambut, biarkan dia datang sendiri. Kalau ada tempat duduk, ya biarkan duduk sendiri, tidak usah kita sambut. Nah, tetapi kemudian pada Sang Buddha itu mendekat, ya, pada saat Sang Buddha mendekat, mereka tidak tahan. Jadi melihat bagaimana Sang Buddha itu begitu agung, begitu tenang, indrianya begitu tenang, begitu agung, begitu luar biasa, begitu berwibawa. Nah, 5 pertapa ini tidak bisa kalau tidak menyambut. Maka ada satu yang menyambutnya, ada satu yang kemudian mempersiapkan air untuk mencuci kaki dan tangan Sang Buddha, ada yang satu yang mempersiapkan tempat duduk agar Sang Buddha bisa duduk dan sebagainya. Mereka tidak akan melihat bagaimana Sang Buddha itu sudah berbeda, sudah lebih berwibawa, sudah lebih tenang, sudah lebih damai, dan kelihatannya tidak mungkin Sang Buddha datang kemudian akan duduk diam, tidak tahan mereka. Nah, akhirnya Sang Buddha kemudian pada saat sudah bertemu dengan 5 pertapa, akhirnya mengatakan kepada 5 pertapa bahwa obat yang dicarinya selama ini yang bisa digunakan untuk mengatasi usia tua, sakit, dan kematian sudah ditemukan. Awalnya 5 pertapa tidak percaya. Mereka tahunya bahwa tidak mungkin lah. Kan Sang Buddha tidak mempraktekkan penyiksaan diri. Bagaimana bisa mendapatkan obatnya? Sang Buddha mengatakan, oh ada. Bahkan obatnya itu diperoleh dengan tidak mempraktekkan penyiksaan diri. Praktek menyiksa diri itu tidak penting, bahkan tidak berguna. Maka obatnya ditemukan dengan cara apa? Melenyapkan kotoran batin. Nah, dari situlah kemudian 5 pertapa percaya, punya keyakinan terhadap Sang Buddha, dan akhirnya mendengarkan pembabaran ajaran Sang Buddha. Membabarkan khotbah pertama yang sekarang kita kenal sebagai Dhammacakkappavattana Sutta. Khotbah tentang pemutaran roda Dhamma.
yang berisikan inti dari ajaran Sang Buddha. Intinya apa? Intinya adalah 4 kebenaran mulia. Intinya adalah kita hendaknya jangan berbuat jahat. Kita hendaknya selalu berbuat baik. Kita hendaknya suka bermeditasi untuk melenyapkan kotoran batin. Ini adalah dibabarkan Sang Buddha kepada 5 pertapa yang pada akhirnya 5 pertapa ini kemudian menjadi seorang biku di bawah naungan Sang Buddha. Dan mereka semua mencapai kesucian Sotapanna dan pada akhirnya dilanjutkan mencapai kesucian Arahat. Itulah pahatan-pahatan yang bisa kita temukan di dalam candi, di dinding Candi Borobudur. Nah, jadi semua gambar-gambar yang saya ambil itu semua diambil dari Candi Borobudur. Oleh sebab itu nanti kalau adik-adik sekalian datang berkunjung ke Candi Borobudur berziarah, nanti bisa melihat sendiri, oh ternyata kita bisa belajar tentang kehidupan Pangeran Siddhartha itu di Candi Borobudur. Bahkan melalui pahatan, menarik sekali. Kalau kita melihat tulisan, kadang-kadang hanya tulisan, tidak ada gambarnya. Tetapi di Candi Borobudur ada gambarnya. Dan itu menarik sekali. Nanti bisa diberitahu pada orang tuanya. Yo, nanti kita ke Candi Borobudur, kita melihat, kita belajar. Ke sana tidak hanya sekedar selfie, tidak hanya sekedar hanya main-main, tetapi untuk belajar. Belajar kisah perjalanan kehidupan Sang Buddha sejak kehidupan yang lampau hingga beliau bahkan mencapai kebudaan. Ya demikian adik-adik sekalian, semoga apa yang disampaikan memberikan manfaat. Semoga nanti adik-adik sekalian kalau kesempatan datang ke Candi Borobudur dan belajar bersama-sama tentang kehidupan perjalanan hidup Pangeran Siddhartha yang itu merupakan relief pahatan yang luar biasa yang merupakan yaitu warisan nenek moyang Buddhis kita di zaman lampau sudah ribuan tahun yang patut kita banggakan, patut kita apresiasi dan patut kita pelajari. Ya sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Wah, luar biasa sekali Bante ya. Saya mencatat ada kurang lebih 26 relief nih. Masih banyak sebenarnya Bante ya. Ya, ini masih banyak sekali kalau mau dilihat di Candi Borobudur, banyak sekali. Ini hanya potongan-potongannya saja. Ya, tadi saya mencatat ada 26 relief ya disampaikan Bante. Baik, Ibu Bapak, Rama-Ramani, adik-adikku, silakan bagi yang mau bertanya kepada Bante Santacito, boleh dengan menekan tombol raise hand atau boleh mengetik dalam kolom chat. Nah, itu sudah ada yang mau ke Candi Borobudur katanya itu. Ya, setelah mendengarkan Bante ini harusnya semangat, termotivasi ya, semangat untuk bisa ke Candi Borobudur nanti tentunya setelah COVID ya. Ya. Jadi saya aja ingin pergi ke sana lagi nih Bante. Iya, harus belajar. Umat Buddha harus belajar Candi Borobudur. Ya. Jadi tidak hanya untuk selfie-selfie tetapi harus belajar. Oh, banyak hal yang baik yang bagus bisa kita lihat di sana. Ya. Sudah lama sekali saya ke sana ya. Terakhir 2016 juga ke sana, 96 dan 97. Baik, adik-adik silakan bagi yang mau bertanya atau Ibu Bapak Rama-Ramani. Oh, sudah ada yang bertanya nih Bante dari Devin Bante, Tangerang. Bante, saya mau bertanya, apakah semua cerita di relief candi itu isinya hanya riwayat hidup Buddha atau masih ada cerita yang lain? Silakan ya. Bante. Oh ya, terima kasih ya sudah di Devin. Banyak sekali cerita lain juga. Ya, jadi kalau di Candi Borobudur itu sebenarnya yang paling bawah di kaki Candi Borobudur itu cerita tentang hukum karma. Nah, di sana kita bisa melihat relief-relief pahatan-pahatan yang menceritakan tentang hukum karma. Jadi orang-orang yang suka berbuat jahat itu terlahir di alam menderita, di alam yaitu seperti alam neraka, alam binatang, ya, alam-alam yang tidak bahagia. Dan di sana juga ada relief-relief yang menggambarkan
Kalau orang suka berbuat kebajikan, suka menolong makhluk lain, suka berdana, ketika kematian terjadi terlahir di alam surga. Nah, relief di kaki Candi Borobudur yang sekarang hanya tersisa beberapa, yang sebagian besar mungkin 95% itu ditutup karena demi kekuatan Candi Borobudur, itu menceritakan hukum karma. Dan itu bukan cerita Sang Buddha tentang hukum karma. Tetapi begitu naik ke yaitu teras yang pertama, tapi teras yang bagian bukan di kakinya, teras yang pertama. Nah, di situ sudah mulai ada relief-relief yang menceritakan tentang ada orang-orang yang berusaha untuk mencapai pembebasan, untuk terbebas dari alam sangsara. Jadi kalau yang paling bawah kan orang-orang yang masih berlika-liku, masih hidup di alam tumimba lahir. Maka yang berbuat baik masuk surga, berbuat jahat masuk neraka. Tetapi bagian atas itu adalah orang-orang yang ingin terbebas dari alam tumimba lahir. Makanya di sana ada apa? Ada cerita Awadana, ada cerita Manuhara, kemudian ada cerita yaitu yang disebut ya, kalau Awadana itu cerita-cerita beberapa cerita kisah Jataka dari Sang Buddha. Ada juga kisah-kisah lain raja, termasuk Raja Bimbisara juga ada di situ, di cerita Awadana. Kemudian ada juga cerita yang disebut sebagai Jataka. Nah, kalau Jataka itu menceritakan kehidupan lampau Sang Buddha sebagai bodhisattva. Nah, jadi yang tadi beberapa sudah saya berikan ketika Sang Buddha, ketika bodhisattva terlahir sebagai kelinci, terlahir sebagai kerbau, terlahir sebagai yaitu burung puyuh, ada juga terlahir sebagai angsa, sebagai rusa, terlahir sebagai seorang pangeran, seorang Brahma, dan sebagainya. Banyak sekali di kisah Jataka di pahatan relief Candi Borobudur. Nah, ada juga pahatan yang disebut Lalita Vistara. Nah, Lalita Vistara itu yang menceritakan yaitu kisah Pangeran Siddhartha. Yang tadi sudah saya kutip itu sebenarnya berasal dari Lalita Vistara. Nah, menceritakan tentang bagaimana bodhisattva yang dari alam Tusita kemudian terlahir sebagai manusia, sebagai Pangeran Siddhartha, kemudian meninggalkan kehidupan berumah tangga, mencapai kebudaan, dan membabarkan khutbah pertama kepada yaitu Pancawagya. Itu di dalam Lalita Vistara. Tapi ada juga cerita lain yang disebut cerita Sudana. Ya, Sudana itu di dalam cerita mengenai Gandavyuha. Itu menceritakan tentang Sudana. Menceritakan ada seseorang yang demi untuk mencapai pencerahan itu belajar banyak dari banyak orang. Jadi belajar banyak pengetahuan dari berbagai macam orang. Ini juga penting untuk kita pelajari. Khususnya adalah untuk belajar. Oh, ternyata kalau kita belajar itu tidak harus belajar dengan satu orang. Tetapi kepada siapapun kita bisa belajar. Bahkan kepada anak kecil pun juga kita bisa belajar. Kepada orang tua kita bisa belajar. Kepada teman kita bisa belajar. Kepada orang yang kaya bisa belajar. Kepada orang yang miskin bisa belajar. Kepada semua orang kita bisa belajar. Belajar yang baik-baik. Nah, itu di dalam apa? Gandavyuha, cerita mengenai Sudana yang ada di pahatan relief Candi Borobudur. Maka di Candi Borobudur itu kebanyakan memang cerita tentang Sang Buddha ketika beliau sebagai seorang bodhisattva terutama, tetapi kemudian ada juga cerita di Gandavyuha yang juga cukup banyak. Ada tiga yaitu teras di sana tentang Gandavyuha, tentang cerita Sudana. Itu juga patut untuk kita teladani ya. Jadi banyak cerita yang ada di Candi Borobudur, banyak sekali yaitu pesan-pesan moral yang harus kita pelajari untuk kita sebagai umat Buddha, untuk siapapun dalam menjalani kehidupan kita sebagai manusia yang bijak sekaligus manusia yang bajik. Ya, terima kasih ya. Ya, baik, terima kasih Bante. Selanjutnya pertanyaan dari Jeril dari Ketapang, Kalimantan Barat. Bante, saya mau bertanya, ada berapa relief di Candi Borobudur? Ini wah, jawabannya... kalau itu saya tidak hafal berapa relief, tetapi ribuan relief. Ribuan relief ada di Candi Borobudur. Jadi 4 teras. Jadi setelah 1 teras kemudian ada 4 teras ke atas itu, semua itu baik yang ada di candinya, di dinding candinya, termasuk yang ada di langkannya. Langkan itu adalah pagar dari candinya. Jadi setiap teras itu ada langkan, ada pagarnya, semua itu dipenuhi dengan relief. Dan perlu diingat juga kenapa tidak bisa dihitung, karena banyak relief juga yang hilang. Jadi di sana itu banyak relief-relief yang sudah tidak ditemukan.
maka hanya sekedar batu saja, batu baru, tetapi relief yang ada itu sudah tidak ada. Maka tidak ditemukan ada berapa relief, karena banyak sekali yang juga sudah hilang, ya karena pada waktu itu Candi Borobudur kan memang terkena erupsi, jadi sudah lama sekali tertimbun oleh tanah, sehingga banyak yaitu batu-batu yang kemudian hilang, lenyap. Nah, sehingga tidak ditemukan seberapa banyak relief yang ada di Candi Borobudur, tetapi yang sekarang masih ada itu ribuan relief masih bisa ditemukan di Candi Borobudur. Ya, demikian ya. Ya, baik, terima kasih Bante. Selanjutnya pertanyaan dari PG ya. Namo Buddhaya Bante, saya mau bertanya bagaimana melatih kesabaran. Ya, seperti tadi ya, seperti dalam Ahisa Jataka ya. Jadi ketika Bodhisattva ini terlahir sebagai seekor kerbau, walaupun kerbau karena punya kecenderungan untuk melatih yaitu parami, mengembangkan parami, melatih batinnya, maka dia mampu bersabar walaupun ada seekor monyet yang usil, suka naik ke punggungnya, kencing di sana, buang kotoran di sana, tetapi Bodhisattva ini tetap bersabar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa bersabar? Nah, kita bisa bersabar dengan cara apa? Dengan yaitu mengembangkan kebijaksanaan. Jadi kadang-kadang orang kan mengatakan begini, sabar itu ada batasnya. Ya memang sabar itu ada batasnya kalau tidak ada kebijaksanaan. Tetapi sebenarnya kalau kita punya kebijaksanaan, sabar itu tidak ada batasnya. Nah, kebijaksanaan yang seperti apa? Oh, banyak sekali. Misalnya apa? Sekarang kita mengapa harus bersabar? Karena kita tahu kalau kita memunculkan kemarahan, maka kita menderita sendiri. Misalnya ada orang yang usil dengan kita, yang tidak suka dengan kita, mengucapkan kata-kata kasar. Kemudian kalau kita tidak bisa bersabar, kita membalas dengan kemarahan, pertama kita menderita. Apakah kita mau menderita? Tidak kan? Yang kedua, kalau kita tidak bisa bersabar, kemudian kita membalas dengan kebencian yang sama, membalas dengan yaitu kata-kata yang kasar, maka kebencian itu juga tidak bisa lenyap kalau dibalas dengan kebencian, akan terus berlanjut. Hanya dengan kita mampu bersabar, kita mampu melenyapkan atau menghentikan hal yang buruk yang pada waktu itu terjadi. Maka di sini memahami bahwasanya dengan kebijaksanaan pentingnya bersabar, nah kesabaran kita itu akan bertambah. Tentu pemahaman atau kebijaksanaan di sini bisa berbagai macam. Dengan kita merenungkan sifat ketidakkekalannya, dengan kita merenungkan sifat tanpa akunya, dengan kita merenungkan pentingnya sabar itu sendiri, dan kita memiliki berbagai macam kebijaksanaan demikian, termasuk kita mengetahui bahwa ketika ada orang yang usil dengan kita, kita sedang mendapatkan buah perbuatan buruk yang dulu pernah kita lakukan. Nah, dengan kita merenungkan hal-hal yang baik, dengan kebijaksanaan, maka kesabaran kita akan berkembang. Setiap kali ketidaksabaran muncul, kebencian muncul, kita ingat dengan kebijaksanaan yang diberikan oleh Sang Buddha, sehingga kesabaran kita akan muncul di situ. Kita tidak membalas kebencian orang dengan kebencian. Ya, demikian. Harus dengan kebijaksanaan, baru kemudian bisa mengembangkan hal yang baik kesabaran kita. Ya. Iya. Terima kasih Bante. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Rio Sanjaya. Pertanyaan ini sepertinya tadi Bante sudah jelaskan juga. Sotihotu Bante, saya pernah dengar tentang buku Dhamma Lalita Wistara. Cerita Lalita Wistara ini menceritakan apa ya Bante? Anumodana Bante. Tadi Bante sudah jelaskan juga ya. Iya, jadi tadi yang saya jelaskan di hampir semua penjelasan itu dari Lalita Wistara. Jadi itu menceritakan bagaimana Bodhisattva sejak beliau terlahir sebagai yaitu Setaketu yang berada di alam Tusita, hingga beliau kemudian terlahir sebagai manusia, sebagai Pangeran Siddhartha, sampai mencapai pencerahan kebudayaan, sampai membabarkan Dhamma pertama, Dhamma Cakkappavattana. Nah, itulah cerita yang ada di dalam Lalita Wistara, yang itu terdapat di relief dari Candi Borobudur, Lalita Wistara di Candi Borobudur. Itu semua berkaitan dengan perjalanan kehidupan yaitu Bodhisattva Siddhartha dari alam yaitu Tusita, Sitaketu sampai mencapai kebudayaan, membabarkan Dhamma di Taman Rusa Isipatana Migadaya di Varanasi. Nah, itu ada di Lalita Wistara. Ya. Terima kasih Bante. Selanjutnya pertanyaan dari SMB Maha UPK
Wihara Lalita Wistara ya. Saya ucapkan selamat bergabung juga ya. SMB Maha UPK Wihara Lalita Wistara pada minggu pagi ini. Jadi sudah bergabung lagi SMB Maha UPK Wihara Lalita Wistara. Juga bertanya, Bante, apakah ada panduan bagaimana cara melihat, maksudnya mungkin cara melihat relief nih Bante. Cara melihat relief atau dimulai dari mana kita melihatnya. Nah, Iya. seperti itu Bante, silakan. Iya. Ya, jadi sebenarnya buku panduan yang sudah ada yang sekarang kita bisa melihatnya, terutama Lalita Wistara itu sendiri, itu ada satu buku yang telah ditulis oleh Profesor Titus Leber, yang kemudian dari bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Bante Panyawaro. Itu adalah buku namanya Lalita Wistara, itu bisa menjadi panduan untuk memahami Lalita Wistara. Tetapi untuk yang lainnya memang belum ada. Tetapi kalau untuk Jataka, paling tidak beberapa, yaitu cerita Jataka itu sudah ada bukunya. Yang diterjemahkan oleh Ehipasiko juga sudah ada. Dan beberapa juga relief-relief yang walaupun tidak diidentifikasi, ini relief cerita apa, tapi sudah oleh Ehipasiko juga pernah diberikan, sehingga buku seperti itu dari yaitu tentang Lalita Wistara yang diterjemahkan oleh Bante Panya ke dalam bahasa Indonesia dan juga dari Ehipasiko itu bisa menjadi panduan untuk memahami relief di Candi Borobudur. Walaupun tidak semuanya, tetapi itu sudah cukup menarik untuk memberikan pemahaman yang lebih kepada kita ketika belajar tentang relief di Candi Borobudur. Dan dari mana? Ya tentunya itu dari pintu gerbangnya. Jadi kalau kita masuk ke pintu gerbang, pada saat kita masuk pintu gerbang, kita naik, maka dari situ sebenarnya awal kita mempelajari relief. Terutama kalau kita relief yang masih penuh itu dari pintu gerbang, kemudian ke teras nomor 2, teras pertama sebenarnya, yang ada Lalita Wistara. Nah di situ itu sudah langsung memahami atau belajar dari yang pertama, dari awal, kemudian berputar, kemudian sampai ke gerbang yang sama atau sampai ke tempat yang sama, kemudian kita naik, berputar lagi, dan seterusnya. Itu sudah ada di situ. Ya, demikian. Iya, baik. Terima kasih Bante. Selanjutnya pertanyaan dari Ryuhan Gunawan. Namo Buddhaya Bante, saya mau bertanya, bagaimana cara Buddha bisa tahu bahwa dahulu beliau menjadi monyet, kelinci, dan lain-lain? Terima kasih Bante. Iya. Ya, Sang Buddha itu punya kemampuan. Jadi Sang Buddha itu mempunyai kemampuan yang disebut Pubbe Niwa Sanusatinyana. Pengetahuan untuk melihat kehidupan yang lampau. Nah, jadi seorang Buddha, seorang arahanta dengan kekuatan batinnya mampu melihat kehidupan lampaunya. Makanya di dalam kisah-kisah Jataka ini, Sang Buddha ini menceritakan kehidupan lampau beliau karena kekuatan beliau. Jadi karena dengan kekuatan Pubbe Niwa Sanusatinyana, Pubbe itu artinya lampau, Niwasa itu kehidupan, ya, nyana itu pengetahuan tentang kehidupan yang lampau, sehingga Sang Buddha mampu menceritakan kembali, oh dulu saya pernah terlahir seperti ini, dulu saya pernah terlahir seperti itu, dulu saya menjadi ini, dulu saya menjadi itu, pada waktu itu saya melakukan ini, melakukan itu bisa diketahui oleh Sang Buddha. Makanya sekarang kita bisa melihat ada kisah-kisah Jataka, itu adalah Sang Buddha sendiri yang menceritakan kehidupan lampunya dengan kekuatan batin beliau. Nah demikian ya. Terima kasih Bante. Ya. Ini dilanjutkan dari Jeril. Bante, Pangeran Siddhartha ada berapa kelahiran? Waduh, banyak sekali. Jadi kalau kita hitung, tidak terhitung, terutama sejak beliau berikrar di depan, yaitu Buddha Dipangkara, untuk menjadi seorang Buddha, pada saat beliau itu mencapai, katakan menjadi seorang pertapa bernama Sumbeda, dan berikrar sejak itu, ingin berikat untuk menjadi seorang Buddha, dan oleh Bante atau Buddha Dipangkara, dikatakan Anda suatu saat akan menjadi seorang Buddha bernama Gautama. Nah, sejak itu sudah mengalami banyak kelahiran. Jadi apa yang diceritakan dalam kisah Jataka itu sebenarnya itu masih sedikit sekali. Sang Buddha itu hanya menceritakan apa-apa yang penting saja. Ketika ada sebuah kejadian tertentu, peristiwa tertentu, kemudian mengatakan, oh dulu saya juga
dulu juga pernah kejadian seperti ini, pada waktu itu saya melakukan ini, pada waktu itu orang itu melakukan itu. Nah, hanya ketika ada peristiwa tertentu baru kemudian Sang Buddha menceritakan kehidupannya lampau. Tetapi sebenarnya banyak sekali, tidak terhitung kehidupannya lampau beliau sejak bahkan ketika berikrar untuk menjadi seorang bodhisattva di depan itu Buddha Dipangkara. Banyak sekali, tidak diceritakan seberapa banyak, tetapi yang jelas itu banyak sekali. Karena yang di dalam Jataka itu hanya 523 atau 24 saja, tetapi itu akan lebih dari itu. Ya, demikian ya. Ya, silakan 1-2 pertanyaan lagi. Dari Indra Wirya, Bante bertanya dari Wihara Siripada sepertinya. Ya. Namo Buddhaya Bante, saya ingin bertanya, apakah seorang yang memiliki kemampuan melihat kehidupan sebelumnya itu 100% akurat? Silakan Bante. Iya. Tentu yang jelas akurat menurut Dhamma itu adalah yang menggunakan Pube Niwa Sanusatinyana yang itu muncul dari kemampuan batin yang dikembangkan melalui jana. Jadi kalau seseorang itu mempraktekkan praktek meditasi dan mencapai jana, dan itu jananya tidak hanya 1, 2, 3, tapi jana keempat, dan tidak hanya jana keempat, tetapi harus memiliki namanya wasi itu mastery, sudah bisa keluar masuk jana sesuka hatinya, maka baru bisa kemudian dikembangkan untuk melihat kehidupan yang lampau. Nah, kalau demikian itu sudah akurat. Nah, kenapa? Karena melihat kehidupannya lampau itu sebenarnya seperti seseorang itu mengingat apa yang Sang Buddha mengatakan, seperti seseorang itu mengingat apa yang sudah barusan dilakukan. Misalnya apa? Oh, tadi pagi saya itu baru makan. Makan apa? Makan tempe. Makan tahu. Oh, tadi pagi saya itu baru mandi menggunakan sabun apa? Oh, tadi pagi saya itu baru minum kopi. Ingatan demikian. Seperti kita tuh mengingat apa yang barusan terjadi. Dan itu akurat. Nah, jadi bukan semacam misalnya, ada bayangan tertentu, kemudian dianggap itu kehidupan lampau. Tidak. Jadi yang dimaksud oleh Sang Buddha itu adalah mengingat. Jadi mengingat kehidupannya lampau seperti mengingat apa yang baru dilakukan. Nah, tadi pagi kan ya kita semua, Anda sekalian, adik-adik sekalian kan ingat kan apa yang dilakukan. Tadi pagi bangun tidur jam berapa? Tadi pagi makan apa? Tadi pagi minum apa? Tadi pagi berkata apa? Tadi pagi sudah mandi atau belum? Ingat. Nah, ingat demikian oleh mereka yang mencapai tingkatan-tingkatan jana keempat sampai mastery, sampai bisa keluar masuk dan mengembangkan ke dalam Pube Niwa Sanusatinyana, ingatan demikian itu persis sama. Itu yang dikatakan oleh Sang Buddha. Makanya ingatan yang demikian itu akurat. Tetapi kalau menggunakan hal-hal lain ya belum tentu akurat, bisa juga salah. Nah, demikiannya. Tapi kalau ingin akurat harus Pube Niwa Sanusatinyana. Nah, demikian. Ya, baik. Terima kasih Bante. Jelas sekali Ibu Bapak, Rama-Ramani, adik-adik semuanya. Ujangan Dhamma yang disampaikan oleh Yang Mulia Bante Santacito, saya tidak perlu membuat kesimpulan, tapi saya membuat kata kunci yang sangat mudah untuk adik-adik ingat dari sekolah minggu yang kita pelajari pada pagi hari ini dari Bante Santacito. Tadi Bante sudah, saya mendapatkan kata kuncinya, jadi dari cerita Dewi Maya, ya. Jadi menolong orang yang sakit, juga suka berdana. Itu yang harus kita praktekkan adik-adik semuanya. Juga tadi Bante dari sebuah relief juga menyampaikan bahwa ada disampaikan intisari ajaran agama Buddha ya tadi. Janganlah berbuat jahat, perbanyaklah perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Itulah ajaran para Buddha ya, yang dalam Dhammacakkappavattana Sutta. Juga tadi Bante menyampaikan bahwa kita semua bisa belajar. Dan yang terpenting, kapan adik-adik bisa pergi ke Candi Borobudur? Mari sekarang kita bertekad ya, karena mengunjungi tempat-tempat ya. Salah satunya sejarah dalam agama Buddha itu merupakan artinya perbuatan baik dan akan membuat kita bahagia dalam kitab Mahaparinibbana Sutta. Betul ya Bante? Betul sekali. Ya, saya nanti undang Bante juga ya kalau ke Candi Borobudur. Ya, nanti ditemanin sama Bante Santacito ya. Jadi nanti setelah pandemi Covid kita bisa pergi ke sana, adik-adik ya. Saya ingin memberikan pantun kepada Bante ya. Jalan-jalan dan makan nasi di Sungai Barito. Terima kasih Bante Santacito
Ya, mantap. Makan roti di Pulau Rote. Anu modana Bante. Ya. Sadu. Baik, Ibu Bapak, saya ingin bacakan juga untuk adik-adik semuanya karena sudah memasuki sekolah dan sudah belajar juga secara normal dan daring ya. Saya berikan pantun untuk adik-adik. Kue lapis enak dimakan. Cakep. Baru dibeli dari pasar. Cakep. Masa kecil jangan sia-siakan. Iya. Pergunakan untuk giat belajar. Mantap. Ya, jadi satu lagi Ibu Bapak untuk Mama Ramani dan saudaraku semuanya yang terkasih dalam Dhamma, ya, nasi uduk rasanya gurih. Cakep. Tentunya dimakan, ya. Pasti. Ya. Makannya di mana? Di Kota Batu, di Kota Malang. Nah, ya. Kuhaturkan terima kasih atas semua perhatianmu. Iya. Baik Ibu Bapak semuanya, luar biasa sekali minggu pagi pada hari ini. Wejangan Dhamma yang sangat lugas, terstruktur, dan dibawakan dengan gambar, ya. Sangat mudah sekali untuk menyimak. Kita bisa menambah pengetahuan kita yang sangat luar biasa dari seorang Bante yang sangat mulia, Bante Santacito PhD tentunya. Kita banyak belajar dari beliau. Semangat belajar beliau juga mengajarkan pada kita untuk tetap semangat pada pagi hari ini. Dan tentunya tetap kita jaga kesehatan kita tetap jaga jarak, pakai masker ketika kita keluar dari rumah, dan tentunya kita tetap semangat. Kita jangan pernah mengeluh. Lakukan dengan penuh kreatif, dengan penuh produktif untuk kita meraih kesuksesan. Terima kasih Ibu Bapak Anumodana, Bante Santacito sekali lagi. Luar biasa atas damanya dan waktunya. Semoga Bante juga berkenan untuk mengisi kembali di kesempatan berikutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Saudara MC, Saudara Cici Meta. Silakan, Cimeta. Terima kasih, Ko Iwan. Berdua nih jadi. Terima kasih Ko Iwan sudah memandu sesi Dhamma Talk pagi ini ya, dan terima kasih Anumodana juga kepada Bante Santacito atas Dhamma yang telah disampaikan. Yuk adik-adik semua kita duduk bertumpul lutut dan bersikap anjali karena kita akan mengucapkan terima kasih dan melakukan penghormatan kepada Bante Santacito dengan bernamaskara sebanyak 3 kali yang diawali dengan Okasa dan diikuti oleh adik-adik dan Bapak Ibu semua dengan Wandami Bante. Okasa Wandami Bante. Abhiwadana silesane cangwudha pacaino cattaro dhamma wadanti ayuwano sukhang palang. Sadu. Ya, baik adik-adik semua dan Bapak Ibu juga tetap duduk bertumpul dan bersikap anjali karena waktu sudah mau menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tentu saja waktunya Bante Santacito mau melanjutkan untuk makan siang ya Bante ya. Jadi kita sama-sama ucapkan Sotihotu Anumodana Bante. Ya, terima kasih Anumodana telah memberikan kesempatan ya. Ya, semoga SMB selalu sukses dan lancar dan menjadi generasi muda yang luar biasa nanti. Ya, terima kasih. Sukses Bante. Ya, terima kasih Bante. Baik. Terima kasih. Saya meninggalkan tempat ya karena waktunya. Ya, terima kasih Bante. Selamat pagi. Terima kasih Bante. Baik.